Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan UAS Studi Kelayakan Bisnis. Anggota kami berisi ada saya Raffi Fahri Rahman, Saya Yasa Al-Ghifari. Saya Kirvan Indra. Pendahuluan. Isu sampah plastik khususnya dari botol minuman sekali pakai telah menjadi permasalahan global yang mendesak. Kesadaran masyarakat akan dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan semakin meningkat, mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah gaya hidup yang lebih berkelanjutan untuk kedepannya. Salah satu alternatif dalam mengatasi hal tersebut ialah penggunaan botol minum yang dapat digunakan kembali seperti botol stainless steel. Kemudian di sini ada 6 analisis aspek kelayakan. Yang pertama aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek hukum, dan aspek lingkungan. Yang pertama ada aspek pasar. Analisis pasar merupakan langkah krusial dalam menentukan kelayakan suatu bisnis, termasuk bisnis botol tumbler stainless steel. Analisis ini untuk memahami seberapa besar potensi pasar, persaingan, dan peluang yang ada. Pertama, potensi pasar botol stainless steel. Dampak kepedulian terhadap lingkungan. Konsumen semakin peduli terhadap masalah lingkungan dan berusaha mengurangi penggunaan produk sekali pakai. Botol stainless steel dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan botol plastik. Selain itu juga dapat mengurangi limbah plastik. Kemudian ada dampak gaya hidup sehat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat mendorong permintaan akan produk-produk ramah lingkungan, termasuk botol stainless steel yang dapat digunakan berulang kali dalam bekerja maupun bersekolah ataupun berolahraga. Kemudian ada aspek pasar, ada analisis pesaing, jumlah pesaing, mengidentifikasi jumlah pesaing yang ada di pasar, baik skala besar maupun kecil. Kekuatan pesaing, mengevaluasi kekuatan masing-masing pesaing seperti merek, kualitas produk, jaringan distribusi, dan strategi pemasaran. Kemudian ada unique selling proposition, menentukan keunggulan kompetitif produk Anda dibandingkan dengan produk pesaing. Misalnya desain yang unik, fitur tambahan, atau kualitas bahan yang lebih baik. Kemudian ada strategi pemasaran. Target pasar itu pria dan wanita, wanita kantor, usia 20-40, channel distribusinya menggunakan toko online. Kemudian ada promosi, kita mengenalkan produk pada konsumen melalui media sosial. Kemudian ada lewat influencer dan program. Selanjutnya ada aspek teknis. Aspek teknis kelayakan bisnis botol tumbler stainless steel dari segi teknis bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan produksi, kualitas produk, dan efisiensi operasional. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan. 1. Proses produksi. Pemilihan bahan baku. Kualitas stainless steel yang digunakan sangat berpengaruh pada daya tahan dan keamanan produk. Bahan baku yang dipilih memenuhi standar kualitas dan aman untuk bersentuhan langsung dengan makanan. Proses pembuatan mulai dari pemotongan, pembentukan, pengelasan, hingga finishing dapat dipastikan tahap dilakukan dengan presisi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu ada aspek teknis. Yang kedua, kualitas produk. Uji kualitas melakukan secara berkala terhadap produk untuk memastikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Uji meliputi ketahanan terhadap korosi, kebocoran, dan perubahan suhu. Standar keamanan produk dapat dipastikan memenuhi keamanan bahan pangan yang berlaku seperti BPA, bisphenol A, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Lalu ketiga, ada kapasitas produksi. Permintaan pasar. Estimasi permintaan pasar untuk produk tumbler stainless steel. Hitung kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Lalu ada peralatan produksi. Pastikan peralatan produksi yang dimiliki memadai untuk mencapai kapasitas produk yang diinginkan. Lalu ada aspek manajemen. Ada sumber daya manusia.
Kualifikasi memastikan bahwa tim memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pelatihan dan pengembangan menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Lalu ketiga ada perencanaan bisnis. Visi dan misi mendefinisikan perusahaan yang jelas dan inspiratif. Analisis SWOT melakukan analisis SWOT secara berkala untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Yang keempat ada sistem informasi manajemen. Pengelolaan data menerapkan sistem informasi manajemen yang efektif untuk mengelola data pelanggan, data penjualan, dan data produksi. Pengambilan keputusan menggunakan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik. Lalu ada pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar. Lalu ada jaringan distribusi, membangun jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen secara efektif. Lalu ada aspek keuangan. Analisis keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan kelayakan suatu bisnis. Dalam konteks bisnis botol tumbler stainless steel, analisis keuangan dapat mengukur potensi keuntungan, risiko finansial, dan kebutuhan modal yang diperlukan. Lalu ada proyeksi pendapatan. Harga jual pendapatan produk yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Lalu ada volume penjualan, estimasi jumlah produk yang dapat terjual dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, biaya produksi, biaya bahan baku, hitung biaya pembelian stainless steel, tutup botol, dan komponen lainnya. Biaya produksi, perkiraan biaya tenaga kerja, listrik, gas, dan biaya overhead lainnya. Lalu ada aspek keuangan yang ketiga, biaya operasional. Biaya pemasaran, anggarkan biaya untuk promosi, iklan, dan kegiatan pemasaran lainnya. Biaya distribusi, hitung biaya pengiriman produk ke distributor atau pelanggan. Yang keempat, proyeksi arus kas. Buat proyeksi arus kas selama beberapa tahun ke depan untuk melihat aliran masuk dan keluar uang. Yang kelima, analisis profitabilitas. Hitung profit margin, hitung persentase keuntungan yang diperoleh dari setiap penjualan, yaitu ROI. Hitung tingkat pengembalian investasi untuk mengetahui seberapa cepat investasi Anda akan kembali. Yang keenam, resiko keuangan. Fluktuasi harga bahan baku kenaikan dapat meningkatkan biaya produksi. Perubahan permintaan pasar, perubahan tren, atau munculnya pesaing baru dapat mempengaruhi penjualan. Strategi meminimalkan risiko keuangan. Diversifikasikan produk, menawarkan berbagai jenis untuk mengurangi ketergantungan pada satu produk saja. Membangun hubungan baik dengan pemasok, memastikan ketersediaan bahan baku dengan harga yang stabil. Lalu ada aspek hukum yang dibacakan oleh Gibran Alindra. Selanjutnya, aspek hukum. Analisis kelayakan hukum dalam konteks bisnis botol tumbler stainless steel yang bertujuan untuk menilai apakah bisnis ini memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Beberapa aspek-aspek yang tercakup seperti 1. Perizinan usaha. Nomor induk berusaha atau sebagai dasar menjalankan usaha ini wajib dimiliki. Surat izin usaha perdagangan. Jika menjual produk secara langsung ke konsumen, SIOP perlu diperlukan. Yang kedua, standar produk SNI atau disebut dengan Standar Nasional Indonesia dapat dipastikan produk memenuhi SNI berlaku untuk produk sejenis.
Lalu standar keamanan pangan. Jika produk berhubungan dengan makanan, wajib memenuhi standar keamanan. Selanjutnya 3. Labeling dan kemasan. Informasi produk label harus mencantumkan informasi yang benar dan jelas seperti bahan baku, cara penggunaan, dan peringatan. Lalu untuk bahasa, semua informasi dari label harus berbahasa Indonesia dan Inggris. Yang keempat, persaingan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi hindari praktik monopoli, kartel, atau persaingan tidak sehat lainnya. Lalu yang kelima, perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang tercantum jamin hak konsumen seperti hak informasi, keamanan, dan ganti rugi. Lalu selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan botol tumbler stainless steel semakin populer sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan botol plastik sekali pakai. Tren ini didorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Berikut aspek dampak pada lingkungan jika bisnis ini merancang. Yang pertama, dampak positif. Seperti pengurangan sampah plastik, penggunaan tumbler stainless steel secara signifikan dapat mengurangi produksi sampah plastik botol minuman sekali pakai yang sulit sekali diterurai dan mencemari lingkungan. Lalu promosi gaya hidup ramah lingkungan. Bisnis tumbler stainless steel dapat berkontribusi dalam mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Lalu selanjutnya melalui dampak negatif dalam aspek proses produksi. Produksi awal tumbler stainless steel juga membutuhkan energi dan sumber daya, meskipun dampaknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan produksi botol plastik secara terus-menerus. Selanjutnya, melalui aspek transportasi, proses distribusi tumbler dari pabrik ke konsumen juga menghasilkan emisi karbon. Lalu kesimpulan, studi kelayakan bisnis botol stainless steel ramah lingkungan menunjukkan bahwa produk ini memiliki potensi pasar yang besar, didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan lingkungan. Analisis aspek teknis menekankan pentingnya kualitas bahan dan desain produk yang menarik, sementara aspek manajemen menyoroti perlunya struktur organisasi yang jelas dan strategi pemasaran yang efektif. Dari segi keuangan, proyeksi menunjukkan potensi profitabilitas dengan manajemen risiko yang baik. Sementara itu, analisis hukum memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Lalu dari dampak lingkungan yang positif, seperti pengurangan sampah plastik, memperkuat relevansi produksi ini sebagai solusi berkelanjutan, menjadikan bisnis ini layak untuk diinvestasikan dengan perencanaan yang tepat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.